Halo sahabat capai batas, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya guys. Wait. Sebelum ke pembahasan, saya gak akan bosan-bosan mengingatkan sahabat capai batas, jikalau channel ini mencapai 1000 subscribers, channel ini akan membagikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah ya guys. Untuk 3 orang pemenang, syaratnya gak susah-susah. Cukup subscribe channel ini, like, komen dan share. Maka dari itu cepat buruan guys, tekan tombolnya, langsung saja ke pembahasannya. Alasan Ezra Walian disulap Bojan Hodak jadi super Persib. Winger Persib Bandung, Ezra Walian, sukses jadi pembeda saat berada di lapangan. Namun, pada beberapa terakhir dia justru dimaksimalkan oleh pelatih Bojan Hodak jadi super sub. Ezra juga sukses jadi pemberi assist bagi gol Nick Kuipers saat melawan Madura United, Rabu 1 November. Bahkan, di laga-laga sebelumnya dia menjadi pencetak gol bagi tim Maung Bandung meski tidak turun dari menit pertama. Bojan Hodak menegaskan bahwa menyimpan Ezra Walian memang sebuah taktikal. Tidak hanya sebagai super sub, Ezra bahwa sering menjadi gelandang bertahan meski posisi aslinya sebagai penyerang. Di posisi barunya tersebut dia sukses beradaptasi dan memberikan kontribusi. Murni taktikal ketika misalnya ada perubahan pemain atau misalnya pergantian pemain. Mengenai Ezra, kita lihat bagaimana progres atau misalnya perkembangan yang dilakukan Ezra. Ketika dia masuk di babak kedua ataupun misalnya dia masuk sebagai pengganti, meskipun beberapa kali saya tempatkan Ezra sebagai pemain bertahan, saya lihat bagaimana dia cukup menikmati posisinya. Cukup bagus ketika dia melakukan support kepada pemain belakang dan dia juga bisa menjadi jembatan untuk mengalirkan bola ke depan. Jadi saya cukup senang dengan kondisi seperti ini, kata Bojan Hodak pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Pelatih berusia 52 tahun ini menjelaskan bahwa dia tidak memaksa pemain harus tampil selama 90 menit. Apalagi, mereka bisa memanfaatkan pergantian pemain di pertandingan. Menurutnya, yang jadi perhatian adalah kebutuhan tim dan bisa memberikan dampak saat berada di lapangan. Yang paling penting adalah setiap pergantian pemain kita tidak melihat misalnya siapa pemain yang memang harus konsisten untuk main 90 menit atau tidak. Tetapi kita melihat bagaimana kebutuhan tim, jadi siapapun bisa diganti, kemudian siapapun bisa menjadi apa pemain untuk mengisi di posisinya masing-masing, tegasnya. Bojan menilai bahwa mereka memiliki 26 pemain yang dibawa saat pertandingan. Semua pemain harus siap saat dibutuhkan di tim termasuk soal rotasi. Mereka harus bisa memberikan kontribusi bagi Persib. Yang paling penting adalah tim tentunya dihuni oleh 26 pemain. Kita tidak melihat siapapun yang harus main tetapi sesuai dengan kebutuhan tim. Ketika misalnya ada pemain yang akumulasi cedera, tentunya pemain yang lainnya harus selalu siap, pungkasnya. Bobotoh kembali langgar peraturan pada laga Persib Bandung versus Arema FC. Pertandingan Persib Bandung versus Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, 8 November 2023, menyisakan permasalahan di antara pihak kepolisian dan oknum supporter. Bagaimana tidak, dalam pertandingan berakhir imbang 2-2 itu, pihak kepolisian mendapati puluhan botol minuman keras, miras, dari berbagai merek dan jenis dibawa ke area stadion. Tak sampai di situ, obat-obatan terlarang juga ditemukan dalam sesi pengecekan sebelum memasuki tribun penonton. Alhasil puluhan barang-barang terlarang tersebut langsung diamankan oleh polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh Vice President Operational PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat. Ia menyampaikan bahwa puluhan botol miras dan obat-obatan terlarang tersebut merupakan hasil sitaan dari penonton, yang secara langsung diambil oleh petugas pada saat pemeriksaan. Tentu hal ini sangat disayangkan terjadi di laga Maung Bandung kali ini.
Mengingat dalam peraturan resmi kompetisi Liga 1 2023-2024 sudah jelas kedua barang tersebut dilarang untuk dibawa ke dalam stadion. Minuman keras dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu barang yang dilarang dibawa penonton ke dalam stadion sesuai regulasi, ungkap Andang Ruhyat dilansir dari laman Persib Bandung. Jadi, kita langsung menyita dan mengamankannya. Dalam kesempatan tersebut, Andang tak bosan-bosannya meminta kepada penonton yang datang ke stadion untuk mematuhi peraturan. Meskipun tujuan mereka datang adalah mendukung Persib, namun Andang sangat mengecam aksi membawa miras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ke stadion. Sebab bisa dipastikan petugas akan selalu melakukan pemeriksaan ketat. Dan apabila ketahuan sudah pasti barang-barang tersebut akan disita. Belum lagi hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamaan penonton seperti yang terjadi sore kemarin. Selain membawa miras dan obat-obatan terlarang, pihak kepolisian juga menemukan rombongan supporter yang ingin menerobos masuk. Di mana dalam satu bus berisikan bobotoh, banyak di antara mereka yang tidak memiliki tiket. Sebagaimana diungkap Andang, rombongan supporter tanpa tiket itu terkena razia di area ring 4. Dari berbagai tindakan yang jelas melanggar peraturan dan regulasi yang telah ditentukan sebelumnya tersebut, kami di sini tidak akan henti-hentinya untuk selalu mengimbau kepada seluruh supporter agar selalu mematuhi dan mentaati seluruh aturan dan regulasi yang ada, kata Andang. Untuk itu, mari bersama-sama, kita semua saling menjaga supaya pertandingan dapat berjalan dengan kondusif. Demi terciptanya iklim pertandingan yang aman dan nyaman, sehingga pertandingan sepak bola pun dapat dinikmati oleh semua kalangan, tutup Andang. Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono memastikan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran tersebut. Baik yang terkait regulasi pertandingan maupun perilaku supporter yang mengganggu ketertiban umum. Tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kata Budi. Jadi, tindakan apapun yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban pasti akan ditindak, termasuk supporter yang melanggar peraturan dan regulasi, pungkasnya. Ex-striker Persib Angga Pulkam ke Indonesia, ingin bawa Burkina Faso ke final Piala Dunia U17 2023. Pelatih Burkina Faso U17, Brahima Traore ingin membawa anak asuhnya menyelesaikan 7 pertandingan di Piala Dunia U17 2023. Brahima Traore mengaku ingin menyelesaikan 7 pertandingan di Piala Dunia U17 2023. Itu artinya Burkina Faso ingin melaju ke final Piala Dunia U17 2023 karena ajang ini akan terdiri dari 3 laga penyisihan, babak 16 besar, perempat final, semifinal dan final. Pelatih yang juga mantan striker Persib Bandung ini tak ingin Burkina Faso hanya menjadi tim pelengkap di Piala Dunia U17 2023. Tim kami tidak memiliki target. Tetapi kami tetap optimistis bisa menyelesaikan 7 pertandingan di Piala Dunia, kata Brahima Traore dalam rilis dari LOC yang diterima bolasport.com. Kami siap untuk memberikan kejutan karena kami tidak datang hanya untuk jadi pelengkap, tambahnya. Burkina Faso telah sebulan fokus persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Mereka beradaptasi dengan cuaca di Jakarta serta melakukan latih tanding melaan sesama peserta yakni Kaledonia Baru. Sejauh ini semua berjalan bagus dan para pemain sudah mulai beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, khususnya Jakarta, kata Brahima Traore. Dari latihan tanding kemarin, hasil yang diraih sudah cukup bagus, tambahnya. Brahima Traore bakal berkesempatan mengunjungi Bandung saat Piala Dunia U17 2023 nanti, karena Burkina Faso tergabung di grup E bersama Perancis, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sayangnya, hanya satu laga Burkina Faso bertanding di Bandung yakni saat lawan Korea Selatan di laga terakhir, tepatnya di Stadion Jalak Harupat. Selebihnya, Brahima Traore dan tim bakal bervenue di Jakarta International Stadium. Traore sangat antusias kembali ke Indonesia dan bahkan pelatih 49 tahun itu menganggap pulang kampung. Semua kenangan dari waktu saya berada di negara indah ini teringat kembali,
ucap Brahima Traore dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA pada awal Oktober 2023 lalu. Banyak teman yang menelepon saya, berkata, Anda akan kembali ke negara Anda. Saya akan mencoba menemui beberapa teman saya di Indonesia, saya sangat familiar dengan negara ini, tambahnya. Burkina Faso menjadi wakil Afrika yang tidak boleh dianggap remeh. Prestasi terbaik mereka adalah meraih peringkat 3 di Piala Dunia U17 2001. Ini merupakan tantangan besar bagi tim kami, tetapi juga menjadi panggung besar untuk para pemain muda. Selama 1 bulan mereka menjalani pemusatan latihan, para pemain telah memberikan yang terbaik dari yang mereka miliki, ujarnya. Jadi, saya harap para